Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Sya'ban 1432 Hijriah. Kita kembali melanjutkan tentang kajian intensif seputar puasa. Dan tema kali ini adalah berkenaan dengan permasalahan-permasalahan seputar puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Permasalahan yang pertama, menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Apakah harus dengan melihat hilal atau boleh dengan cara hisab? Maka jawabannya terdapat di dalam hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, menyaksikan berarti dengan mata, maka hendaklah dia berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faaftiru. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Maksudnya hilal adalah awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal, yaitu hilal awal bulan Syawal, maka berbukalah. Artinya hentikan puasa kalian, selesai. Dan jika terhalang bagi kalian untuk berpuasa, maka sempurnakan puasanya menjadi 30 hari. Terhalang bagi kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan puasanya menjadi jumlah bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari dan Muslim juga, "La tasumu hatta tarau wa la tuftiru hatta tarau." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, dan janganlah kalian berbuka, artinya menghentikan bulan Ramadan sampai kalian melihatnya. Nya di sini adalah hilal. Hadis dari sini menunjukkan dengan jelas sekali bahwasanya masuk dan keluarnya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilalnya, maka dengan menyempurnakan jumlah bulan menjadi 30 hari. Tidak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah selama hidup beliau menyebutkan dengan cara hisab, dengan cara penghitungan dari bintang-bintang dan juga antariksa, tidak. Atau perhitungan antara peredaran matahari dan bulan, tidak. Tetapi menghitung masuknya awal Ramadan dan berakhirnya Ramadan dengan melihat hilal atau menyempurnakan jumlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Dan syariat Islam adalah syariat yang mudah dan umum untuk seluruh jenis manusia, baik yang alimnya ataupun yang bodohnya, baik orang awamnya ataupun orang berilmunya, baik tingkatan tinggi ataupun tingkatan rendahannya. Kalau seandainya ada melihat dengan hisab, maka akhirnya nanti tidak semua kaum muslim bisa mengerjakan puasa, karena tidak ada yang mengetahui hisab kecuali
nadir, yasir, orang yang hanya sedikit dan juga asing, jarang sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang pertama dan jawabannya. Yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan masuknya waktu bulan Ramadan dari negara ke negara? Artinya, apakah kita harus mengikuti sebuah negara ketika ada sebuah negara dari negara-negara muslim untuk melihat bulan di awal bulan Ramadan, kemudian seluruh negara mengikutinya, atau setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya ada yang mengatakan kalau satu negara muslim sudah melihat hilal, maka sebagian atau seluruh negara-negara muslim lainnya mengikuti negara tersebut. Pendapat yang pertama. Saya beri contoh. Kalau di Indonesia sudah terlihat hilal awal bulan Ramadan, maka negara-negara muslim lainnya mengikuti Indonesia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah setiap negara sesuai dengan penglihatannya. Artinya, kalau di negara Indonesia sudah terlihat hilal awal bulan Ramadan, dan di negara lain belum terlihat hilal, maka negara Indonesia yang lebih berhak untuk berpuasa duluan di samping negara lain. Seperti di Saudi terlihat hilal pada hari Ahad misalkan. Ya, hari Ahad. Di Indonesia aturan sudah terlihat hilal juga hari Ahad. Kenapa? Karena Indonesia lebih dulu daripada Saudi. Tetapi ternyata di Indonesia belum terlihat hilal. Mungkin karena mendung, karena tidak keluar hilalnya. Akhirnya Indonesia yang aturan waktunya lebih cepat daripada Saudi, yang aturannya lebih cepat melihat hilalnya daripada Saudi, tidak harus mengikuti Saudi. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan inilah pendapat yang kita ambil, bahwasanya setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ada seorang yang bernama Quraib. Quraib ini diutus oleh Ummul Fadl bintil Harith ke Syam. Di Syam ada Muawiyah radhiyallahu anhu memimpin Syam. Quraib bercerita, faqadimtu Syama faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan. Aku datang ke negeri Syam dan aku mengerjakan keperluan Ummul Fadl yang mengutusku. Pas aku berada di Syam, masuk awal bulan Ramadan. Fara'aitul hilala lailatal jum'ah. Perhatikan harinya. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata fi akhiris syahr. Lalu di akhir bulan Ramadan aku pulang ke kota Madinah, sampai di kota Madinah. Jadi hampir sebulanan beliau di kota Syam, tapi akhir bulan Ramadan beliau pergi ke kota Madinah sampai ke sampai di akhir bulan Ramadan beliau sampai di kota Madinah. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma thumma dzakara al-hilal faqal mata ra'aitumul hilal. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Di Syam kapan kalian melihat hilal? Syam itu mana, Pak? Libanon, Palestina, Suriah, Yordania,
Ya. Itu Syam. Kan jauh antara Syam dengan Madinah, kota Madinah. Jauh. Abdullah bin Abbas bertemu dengan Quraib yang baru datang dari Syam. Kalian melihat hilal di Syam kapan? Kapan tadi? Malam Jumat. Kata Quraib malam Jumat. Faqultu ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya di malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas ingin menekankan lagi, anta ra'aitahu? Engkau yang melihat langsung? Naam. Wa ra'ahun nasu wa sama Muawiyah. Iya, aku yang melihat dan juga orang-orang pada melihat. Akhirnya manusia berpuasa dan juga Muawiyah sebagai pemimpin Syam berpuasa. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narah. Tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Berarti lebih cepat mana? Syam daripada Madinah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kami tetap akan berpuasa sampai jumlah 30 hari atau kami melihat hilal pada malam yang ke-29. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap negara, setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Wallahu a'lam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita itu berbicara tentang setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Nah, sekarang permasalahannya, setiap di sebuah negara semestinya harus sesuai kesatuannya dalam hal-hal yang merupakan syiar Islam, seperti masuknya bulan Ramadan, berhari raya, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian mengerjakan sholat Jumat, itu harus sama-sama. Ya, jangan sampai sendiri-sendiri, pemerintah sendiri, ormasnya sendiri. Nanti lagi ada tarekat sendiri. Katanya dapat dari mana ini? Ini mimpi. Akhirnya di satu negara ada 5 hari raya. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di kota Mina, beliau mengatakan al-khilafu syarr. Perbedaan itu buruk. Dan di sini terletak jeleknya sebuah hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umatku itu rahmat, itu hadis palsu, bukan hadis itu. Kenapa? Enggak ada perbedaan itu rahmat, enggak ada. Perbedaan itu buruk. Ya, perbedaan itu buruk. Karena dengan perbedaan akan terjadi perpecahan. Abdullah bin Mas'ud ketika di Mina, beliau pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sholat bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. 4 orang yang beliau sholat bersamanya, di Mina beliau mengqashar sholatnya. Ya, di Mina beliau mengqashar sholatnya, yaitu 2 rakaat, pokoknya diqashar yang bisa diqashar. Tetapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir-akhir kepemimpinan beliau ketika di Mina menyempurnakan sholat, jelas-jelas tidak sesuai dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ketika berimaman dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tetap sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena untuk menjaga kesatuan kaum muslim. Sampai beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau berpendapat 2 rakaat tetapi engkau tetap sholat 4 rakaat? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Perbedaan itu buruk. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik untuk menetapkan bulan Ramadan adalah siapa yang melihat hilal, dia harus menyampaikan kepada pemerintah setempat, "Oh, saya melihat hilal." Maka setelah itu pemerintah mengumumkan. Orang yang menyampaikan ini adil tidak, terpercaya tidak. Kalau terpercaya sudah diterima. Diterima, akhirnya bersatulah kaum muslimin dalam bulan Ramadan, kemudian salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Ormas-ormas yang mempunyai juga penglihatan ru'yah hilal, maka dia beritahu kepada pemerintah. Tidak ada preskon.
kami dari ormas si fulan menentukan bulan Ramadan tahun sekian, karena sudah melihat hilal dari anggota kami, maka kami menentukannya pada hari ini. Berbeda dengan pemerintah. Yang lebih parah lagi, ada ormas yang tidak sesuai dengan syar'i, berani-berani menentukan, baik dengan hisab atau dengan hitungan-hitungan lain yang bukan dengan ru'yah hilal. Ini akan memecah belah kaum muslimin di dalam hal-hal yang semestinya merupakan syiar kaum muslimin untuk bersatu, yaitu dalam seperti misalkan sholat berjamaah, sholat Jumat, masuknya bulan Ramadan, keluarnya bulan Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, itu harus berjamaah. Ini para ikhwah sekalian. Taib, permasalahan yang ketiga, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain yang berbeda waktu dalam berpuasanya. Seperti orang ini tinggal di Jawa, ya, dia ingin bepergian ke Kalimantan atau waktu Indonesia Tengah. Tengah mana? Sulawesi. Ya, Irian Jaya. Betul? Hah? Sulawesi, Irian Jaya. Waktu Indonesia Timur, Kalimantan, ya, ya kan? Ya. Yang jelas waktu Indonesia Tengah lebih lambat 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Betul? Misalkan Indonesia Barat jam 8 pagi, waktu Indonesia lebih cepat, ding. Lebih cepat. Di waktu Indonesia Tengah jam 10 pagi. Kan begitu. Nah, permasalahannya sekarang, kalau orang ini dari Jawa, dia sahurnya di Jawa, siang hari dia bepergian ke Irian Jaya, otomatis berbukanya lebih cepat atau tidak? Lebih cepat. Mana yang dia ikuti? Apakah waktu sahurnya yang dia di Jawa atau waktu daerah tempat tujuan dia, yaitu Irian Jaya? Mana yang dia ikuti? Di mana dia berada. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu, hadis riwayat Bukhari, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tadhun. Artinya, berpuasa pada hari manusia semua berpuasa, dan berbuka pada hari manusia semuanya berbuka, dan beridul adha pada hari manusia semuanya mengerjakan idul berkurban. Ya, berkurban. Baik. Itu permasalahan agak mudah. Sekarang yang agak jelimet, yaitu kalau dia berpuasa di Indonesia, Indonesia lebih cepat dari mana? Lebih jauh dari Saudi mana? Enggak. Indonesia lebih cepat dari Saudi kan? Lebih jauh dari Saudi lagi. Indonesia lebih cepat dari negara mana lagi? Jepang. Australia. Berapa jam, Pak? 5 jam. Lebih cepat lagi, saya ingin yang lebih cepat lagi. 8 jam seperti itu. Indonesia lebih cepat 8 jam dari daerah mana? Siapa yang tahu? Hah? Kemana, Pak? Hong Kong. New Zealand ya? Ya. Anggap saja orang ini orang Indonesia. Dia mulai puasanya di Indonesia hari Ahad. Ya, hari Ahad. Dia di New Zealand mulai puasanya hari Selasa. Betul tidak? Seperti itu kejadiannya. Indonesia, saya ingin yang lebih awal Indonesianya. Amerika lebih lambat. Nah, lihat, anggaplah Amerika. Indonesia puasanya hari Ahad. Di Amerika puasanya hari Selasa. Indonesia lebih awal dari Amerika.
Orang ini di awal-awal puasa di Indonesia, setelah pertengahan puasa, setelah di tengah bulan Ramadan dia pergi ke Amerika, berhari raya di sana. Otomatis kalau dia mengikuti hari rayanya orang Amerika, dia akan berpuasanya mungkin lebih daripada 30 hari. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan bulan itu tidak lebih daripada 30 hari dan tidak lebih kurang daripada 29 hari. Paham ya? Para ikhwan sekalian? Nah, sekarang bagaimana solusinya orang seperti ini? Caranya adalah dia kapan orang Amerika berpuasa berhari raya, maka dia berhari raya. Asalkan jumlah hari puasa dia tidak kurang dari 29 hari atau tidak lebih daripada 30 hari. Nah Ustaz, kalau puasanya tetap kurang, puasa tetap kurang itu bagaimana? Berarti dia puasa di awal di Amerika, kemudian di akhir Ramadan dia ke Indonesia. Otomatis Amerika lebih lambat. Mungkin puasanya cuma 28 hari Ustaz. Padahal bulan itu tidak kurang dari 29. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kalau sampai di Indonesia puasanya ternyata jumlah puasanya harinya cuma 28, nanti setelah lebaran dia harus mengqadha 1 hari. Setelah lebaran dia harus mengqadha 1 hari sebagai penutup puasa dia menjadi 29 hari. Kira-kira paham gak nih permasalahannya? Paham ya? Paham ya? Yang jelas kalau dia pindah negara, pindah daerah, yang mana lebih cepat atau lebih lambat, maka dia berpuasa sesuai dengan daerah tersebut. Kalau dia kurang puasanya, harinya kurang daripada 29, maka dia mengqadha nanti setelah lebaran. Iya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang saya sebutkan tadi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tadhun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa, dan berbuka itu pada hari kalian semua berbuka, dan berkorban itu pada hari kalian semua berkorban. Seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, kadang-kadang gila. Bagaimana puasanya? Kadang-kadang gila. Puasanya ini bagaimana? Maka jawabannya, jika dia kadang gila dan kadang sadar, maka kapan dia sadar dia harus puasa. Kalau dia gila tidak harus puasa dan tidak harus mengqadha, karena memang tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa ketika gila. Karena kita tahu di awal kajian kita, salah satu syarat diwajibkannya seseorang berpuasa adalah berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gila di tengah hari, atau seperti dia pingsan di tengah hari, tapi pagi harinya dia berpuasa, artinya dia berniat berpuasa dari malam hari, pagi hari berpuasa, jam 12 siang pingsan, sampai maghrib, atau jam 12 siang gila sampai maghrib, habis sholat maghrib, habis azan maghrib sadar lagi dia. Bagaimana puasanya? Sah. Kenapa? Karena dia sudah puasa dari awal. Paham ya para ikhwah sekalian? Karena dia sudah puasa dari awal. Maka kalau sah, ya berarti tidak ada qadha bagi dia. Ya, dan juga tidak ada kafarat bagi dia. Taib.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahannya kebalikannya. Kalau dia gila dari sebelum subuh, sadarnya di tengah hari siang bulan Ramadan, otomatis nggak puasa dia. Sama ketika wanita haid, sucinya pas azan subuh, puasa nggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Enggak kenapa? Syarat awal puasa niat sebelum subuh. Bagus jawabannya. Orang yang haid dan suci dari haidnya pas azan subuh, maka wallahu a'lam, wanita seperti ini tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia belum berniat. Ustaz, kan dia bisa berniat pada malam hari, tapi masih haid. Haidnya kapan bersihnya? Bersihnya pas azan subuh. Padahal niat untuk bulan Ramadan, khususnya puasa bulan Ramadan, kapan kita katakan? Pada waktu malam sebelum subuh. Nah, sama seperti ini. Orang dari mulai sebelum subuh dia gila, tengah hari baru sadar. Nah, bagaimana? Nggak puasa dia. Nah, cuma permasalahannya bagaimana? Apakah ketika dia sadar jam 12 siang itu sadar, boleh makan, minum nggak? Ya? Atau kemudian juga bagaimana? Dia mengqadha atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak qadha. Kenapa? Karena orang seperti ini dia tidak diwajibkan, awalnya memang tidak diwajibkan karena dia gila. Sebelum subuh dia gila, nggak ada kewajiban bagi dia. Makanya tidak qadha baginya. Ini ya, para ikhwan sekalian, tidak ada qadha pada hari itu. Nah, permasalahan sekarang, dia menahan makan dan minum atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi juga perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dia menahan makan dan minum. Taib, kalau orang tua yang pikun, yang sudah hilang kadang-kadang ingatannya, kemudian nalurinya hilang, bagaimana orang seperti ini? Tidak wajib baginya untuk berpuasa, dan juga tidak wajib baginya untuk membayar fidyah, karena dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Makanya saya bilang, di dalam sebuah permasalahan lihat syarat-syarat ibadah itu. Dalam zakat lihat syarat-syarat ibadah, dalam puasa lihat syarat-syarat puasa, sehingga seseorang diwajibkan berpuasa. Salah satunya adalah berakal, pahami baik-baik itu, maka bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Paham ya para ikhwan sekalian? Baik. Permasalahan selanjutnya yaitu imsak. Adakah imsak sebelum 15 menit? 15 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan subuh? Maka jawabannya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua macam, fajar yang haram makan dan halal sholat. Fajar yang kedua, fajar yang haram sholat dan halal makan. Fajar yang pertama adalah fajar sholat subuh, halal sholat tapi haram makan. Fajar yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah fajar sebelum subuh, boleh makan, halal makan dan haram sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu dilarangnya seseorang makan dan minum bagi yang berpuasa adalah ketika keluarnya fajar sholat subuh, dan tidak dibatasi 10 menit atau 15 menit sebelum waktu sholat subuh. Ya.
Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum diperbolehkan sampai datang waktu fajar, bukan sampai datang waktu imsak. Orang-orang yang mengerjakan imsak itu mereka menganggap baik, kata mereka, daripada nanti kecolongan, mendingan 10 menit 15 menit diberitahu dulu kaum muslim. Ini penganggapan baik adalah sebuah pensyariatan. Karena Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap sesuatu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Padahal tidak ada yang boleh membuat syariat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya. Lagi enak-enak sahur, minum, terakhir belum minum ini, baru seteguk kecil azan. Nah, ini gimana Ustaz? Dikeluarkan, gelasnya diletakkan atau gimana? Jawabannya ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan subuh dan tempat makanan di tangannya, maka jangan letakkan sampai dia selesaikan hajatnya dari tempat makanan tersebut. Ya, kalau lagi makan nih, azan. Ini orang yang lagi makan azan. Kenapa Pak hamamnya nggak dibuka tah? Pakai lift kan ada di belakang Pak. Masuk dalam aja. Nah. Iya. Ke lantai 2 atau ke lantai 3. Baik. Saya ulangi, ya. Makan azan subuh. Ini bukan berarti pas azan dia makan, enggak. Tapi ketika dia makan azan, otomatis makannya sebelum subuh, ya. Nah, pas azan pas ketika makan azan, maka bagaimana? Habiskan tuh. Tapi jangan nambah. Sampai selesai darinya, selesai, bukan dari yang lain, enggak. Iya. Hah? Yang di piring itu yang habiskan dari tempat itu. Ya. Kenapa? Enggak, kadang-kadang orang kan tergesa-gesa dalam permasalahan ini. Artinya dia mungkin terlambat sahurnya. Dia makan, keasikan makan pas. Pokoknya ada kejadian seperti itu yang tidak dia sengajakan, maka dia boleh menghabiskannya. Baik. Kenapa? Yang jelas kalau ada, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, ada bejana di tangannya, ada cangkir di tangannya. Kalau seandainya minumnya itu tidak di tangannya, enggak. Ya. Karena di sini Nabi Muhammad wal ina'u, sedangkan tempat makanan tersebut atau minuman tersebut di tangannya. Lo piring gimana saat enggak di tangan, saya enggak megang. Ya, ini kan lagi makan dia. Artinya dia dalam keadaan lagi memakan sesuatu. Paham ya para ikhwas sekalian? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang sakit dan sembuh ketika siang hari bulan Ramadan, maka bagaimana orang seperti ini? Sakit, sembuh siang hari bulan Ramadan. Dari awal
pagi dia nggak puasa, tengah hari udah sembuh. Pertanyaannya, boleh nggak dia makan dan minum? Maka jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dia tidak boleh makan dan minum, karena sekarang ketika dia sudah selesai sakitnya, dia menjadi orang yang wajib untuk berpuasa. Makanya tidak boleh makan dan minum, menjaga dirinya. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya tidak mengapa makan dan minum. Toh kalau seandainya dia tidak makan dan minum, dia tetap akan mengqadha hari itu di lain hari, kan? Seperti itu. Dia akan mengqadha hari itu di lain hari. Maka boleh saja dia makan dan minum ketika dia misalkan, contohnya ya, seperti juga anak-anak kecil ketika baligh di siang hari bulan Ramadan. Anak kecil yang di awal pagi dia masih statusnya anak kecil, belum baligh. Tengah hari dia mimpi menjadi baligh. Nah, orang seperti ini gimana? Kan kalau balik sudah wajib belum puasanya? Wajib kan? Tapi dari mulai pagi dia belum berpuasa. Apakah sisa harinya itu dia menahan puasanya atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berpuasa dari awalnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan dia menahan puasanya. Dia menahan puasanya, menahan makan dan minumnya sampai berbuka karena dia termasuk orang yang wajib. Tapi dia tidak mengqadha hari itu. Dan ini pendapat yang paling benar, yaitu jika ada seorang yang anak kecil dan balik di tengah hari siang bulan Ramadan, selain haid ya, misalkan mimpi di siang hari bulan Ramadan, dia tahan makan dan minumnya karena dia sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi tidak ada qadha bagi dia. Beda dengan yang sakit atau yang bepergian. Nih, datang dari Damam, datang sampai ke rumahnya siang hari bulan Ramadan. Dari Damamnya dia nggak puasa memang. Siang hari dalam bulan Ramadan di rumahnya dia bagaimana? Makan minum nggak? Kalau antum gimana? Makan minum nggak? Boleh makan dan minum. Kenapa? Karena dari awal dia tidak berpuasa dan juga tidak ada manfaatnya dia menahan makan dan minum. Toh nanti di lain hari dia harus mengqadha. Paham ya para ikhwan sekalian? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yaitu cara membayar fidyah. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena mungkin tua atau sakit yang terus menerus atau sakit yang diperkirakan sulit sembuhnya, bukan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, enggak, yang diperkirakan sulit sembuhnya. Orang seperti ini kan nggak bisa berpuasa, dan tidak bisa berpuasa bukan hanya bulan tahun ini saja, tahun-tahun depan juga nggak akan bisa berpuasa. Maka dia tidak mengqadha, tapi dia bayar apa? Fidyah. Nah, fidyah itu ada dua cara. Caranya yang pertama, dia buat makanan, kemudian panggil para miskin, berapa orang dengan jumlah hari sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Misalkan dia tidak berpuasa 30 hari, berarti dia panggil 30 miskin, dia kasih makan semua sampai kenyang, selesai ya, sampai kenyang. Yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika seseorang tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah, maka dia boleh membagikan kepada fakir miskin sekitar 1,5 kilo makanan pokok kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Misalkan dia tidak berpuasa 10 hari karena lemah badannya, maka dia bayar fidyah ya,
10 hari tersebut dia bayar fidyah, panggil 10 fakir miskin. Di setiap fakir miskin dia kasih 1,5 kilo. Jadi 2 cara seperti itu. Dan beri makannya sampai kenyang, tidak mesti harus 3 kali makan. 1 kali makan tapi sampai kenyang. Ustaz ini miskin ada yang enggak kenyang-kenyang, Ustaz. Yang penting sewajarnya orang makan ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sering bepergian seperti nahkoda kapal, para sopir bus, pilot, sering bepergian, itu puasanya gimana, Ustaz? Maka jawabannya boleh mereka berbuka secara umum dan mengqadha di lain hari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam sebuah perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadan, apakah dia harus menahan makan dan minumnya atau tidak? Maka tidak perlu. Kenapa? Karena dari awal memang dia tidak berpuasa. Toh juga nanti di hari lain dia mengqadha. Nah, ini beritahu kepada istri-istri nih, jangan menyiksa diri. Ya, siang hari dia sudah selesai haidnya, sudah mandi, boleh saja makan dan minum meskipun bulan Ramadan. Taib. Nah, yang terakhir, ini permasalahan agak pelik, sebenarnya masih banyak yang hal-hal lain, yaitu pembatal-pembatal puasa kontemporer seperti apa Pak? Memasukkan teropong ke dalam tubuh, kateter ya namanya. Masukkan teropong ke dalam tubuh untuk meneliti apa bagian tubuh kita. Itu batal puasa enggak gitu? Memakai apa? Tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, batal puasa enggak? Nah, ini kan permasalahan-permasalahan kontemporer yang sebenarnya harus kita perhatikan. Tapi karena waktu enggak cukup, sedangkan habis zuhur kita punya acara dan tidak cukup waktu kita melanjutkan tentang permasalahan-permasalahan puasa. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan merupakan ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.